Ada seorang Muslim Turki yang dia itu di YouTube-nya ada tuh Why I Left Islam. Kenapa saya menjadi murtad ya? Kenapa saya meninggalkan Islam? Karena setelah dia riset, karena setelah dia pelajari, ternyata nggak ada yang namanya Jibril, nggak ada yang namanya Allah. Semua itu Muhammad semuanya gitu loh. Gara-gara itu dia keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam. Jadi yang namanya rasionalisasi itu bisa berbeda. Justru saya, gara-gara itu saya malah percaya sama Islam. Sedangkan dia malah murtad. Halo kaum intelektual sekalian. Inti daripada pembahasan video barusan adalah kenapa seseorang yang berpikir rasional bisa murtad dan bisa mualaf atau bisa makin percaya dengan agamanya. Jadi ini ada semacam kejanggalan, ini ada semacam keanehan, ini ada semacam misteri gitu ya. Berpikir rasional bisa bikin orang murtad dan mualaf. Ini harus kita pecahkan gitu. Kok bisa seperti itu? Jadi di video ini saya akan bahas dari berbagai sudut pandang ya. Mungkin video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha gitu. Mungkin video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang, kolojotan, berjamaah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena video ini mungkin tidak menguntungkan bagi yang risih mendengar kata murtad. Bagi yang pengen mualaf, ini mungkin suatu hal yang luar biasa. Jadi saya tidak berpihak di video ini, saya tidak ngajak yang nonton video untuk murtad dan mualaf ya, disclaimer on ya. Saya bahas masalah ini dari sudut pandang keilmuan. Kita mulai daripada definisi daripada rasional. Apa sih definisi rasional? Banyak tuh ngomong rasional tapi mohon maaf ya, nggak mengerti apa itu definisi daripada rasional. Mohon maaf, saya bukan si paling mengerti ya. Mohon maaf, kita cuma diskusi ya. Saya bukan si paling cerdas ya. Jadi gini guys, rasional itu artinya sesuatu hal yang masuk akal, logika, dan bisa diuji secara berkala. Jadi kata kuncinya itu bisa diuji, itu rasional ya. Misalnya ya, saya memasak air, maka beberapa menit kemudian air tersebut akan mendidih atau panas. Itu bisa diuji kan? Itu masuk akal kan, itu logika kan, maka itu adalah definisi daripada rasional. Kemudian kalau misalnya ada seseorang itu murtad karena berpikir rasional, apakah itu salah? Enggak juga gitu ya. Karena gini guys, ya mohon maaf bagi yang nonton video ya. Definisi daripada agama atau keyakinan itu adalah kita menganggap bahwa suatu hal itu benar, masuk akal, walaupun tidak terbukti secara langsung dan secara nyata. Itu definisi daripada agama atau keyakinan. Agama itu kan belief ya. Jadi definisi daripada belief menurut data. Ya lagi-lagi kita bicara by data ya. Data dari Kamus Internasional yaitu Cambridge Dictionary. Ya, Cambridge Dictionary mengatakan bahwa belief atau keyakinan itu ya kita percaya walaupun tidak terbukti secara ilmiah, secara nyata gitu atau secara langsung. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang itu murtad karena berpikir rasional, bisa aja karena apa? Karena ya mohon maaf ya, saya tidak akan menyebutkan kitab suci apa di sini ya. Dalam kitab suci agama tertentu di Konoha itu ada kisah-kisah yang tidak bisa diuji. Seperti misalnya, mohon maaf ya, seperti misalnya katakanlah yang pertama membelah bulan gitu. Apakah ini bisa diuji gitu? Kalau ada misalnya ini seseorang membelah bulan misalnya, atau membelah lautan misalnya, ya, membelah bulan, membelah lautan gitu. Apakah ini bisa diuji? Dari sudut pandang keyakinan, saya masih meyakini bahwa ada nabi yang membelah bulan dan menyembah lautan. Saya masih meyakini itu berdasarkan definisi keyakinan. Tapi dari sudut pandang rasional yang harus diuji, ini nggak bisa diuji, coy. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton untuk tidak percaya dengan agama, tapi biar kita memahami apa definisi daripada rasional itu sendiri gitu. Definisi daripada keilmuan itu sendiri gitu. Dari sudut pandang keyakinan saya yakin itu. Saya yakin itu adalah mujizat gitu ya. Saya yakin itu keajaiban gitu ya. Nabi membelah bulan dan Nabi membelah lautan, itu keajaiban. Karena kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, ada saja yang ngejek, emang Nabi bisa membelah bulan ya. Ya dalam agama mereka juga kan ada Nabi membelah lautan, sama aja gitu, sama-sama membelah gitu. Tapi kita kan kadang-kadang ngejek, ini membelah
bulan nggak masuk akal, tapi membela laut masuk akal gitu. Nggak bisa seperti itu. Ya harus jujur. Makanya saya mengatakan dalam beragama itu harus ada kejujuran, integritas. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan membela lautan itu masuk akal, tapi membela bulan nggak masuk akal. Nggak bisa seperti itu ya. Saya tidak membela siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Ya, dari sudut pandang keyakinan saya masih meyakini itu. Dari sudut pandang keyakinan masih yakin dengan agama gitu, yakin dengan Tuhan. Tapi dari sudut pandang rasional itu tidak bisa diuji. Kita harus menerima itu. Makanya ada orang yang murtad kalau berpikir rasional. Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Nggak bisa. Karena apa? Ya, itu kan faktor daripada analisis atau pemahaman seseorang gitu. Kita tidak bisa menghakimi mereka. Wong mereka juga berpikirnya benar. Sesuai dengan definisi daripada rasional. Ya, jadi jangan langsung menghakimi gitu karena murtad berpikir rasional. Enggak ya. Ya, kalau kita menghakimi mereka, mereka makin benci dengan agama gitu. Kita harus memberikan penjelasan yang masuk akal ya. Kita harus jujur mengakui bahwa ya itu benar nggak bisa dibuktikan secara rasional. Cuma kan pemuka-pemuka agama di Konoha itu kan sok paling ilmiah. Mohon maaf ya. Mereka tidak mengerti definisi ilmiah, definisi rasional ya. Ya, mereka tidak bisa membedakan ya perbedaan logika rasional dengan ilmiah itu mereka nggak bisa membedakan. Tapi mereka biasanya akan mengklaim, oh menurut NASA, ya, kalau mereka sudah ngomong NASA, ya, Pak Uwas pernah mengatakan seperti itu, atau Ustadz Abdul Somad mengatakan. Ustadz Abdul Somad Batubara, ya, dia orang Batak guys ya. Uwas itu orang Batak ya. Ustadz Abdul Somad Batubara ya. Mulai hari ini kita akan sebut Uwas itu dengan Batubara ya. Pak Uwas Batubara mengatakan, menurut NASA, bulan itu pernah terbelah. Jadi kalau dia ngomong NASA, berarti itu sudah dari sudut pandang ilmiah. Nah, apakah pemuka agama ini mengerti definisi daripada ilmiah? Kayaknya nggak ngerti gitu. Mereka harus memahami definisi ilmiah. Definisi ilmiah itu harus bisa diuji gitu ya. Dibuktikan secara ilmiah itu harus sesuai dengan data, fakta gitu ya. Empiris gitu ya. Diuji secara berkala. Tapi pada faktanya ketika NASA meneliti, nggak ada tuh bulan terbelah. Mungkin ada semacam goresan, bukan retakan ya. Itu faktor daripada sisa-sisa air yang ada di bulan zaman dulu gitu ya. Bukan karena terbelah gitu. Jadi ini cocok logi pakai maksa gitu. Ya supaya terlihat ilmiah gitu ya. Padahal ini nggak masuk gitu ya. Orang yang mengerti ilmiah, orang yang mengerti rasional, ini bisa ditertawakan gitu. Mohon maaf ya. Ya, jadi ya, kalau saya perhatikan di Konoha itu banyak pemuka agama yang tidak memahami apa itu ilmiah, ya berdasarkan pernyataan daripada Pak Uwas. Pak Uwas pernah mengatakan seperti itu ya, Pak Uwas Batubara pernah mengatakan. Ada tuh videonya di YouTube ya, viral itu kemarin ya. Jadi ya biar kita pahami dulu gitu ya, apa itu definisi daripada ilmiah gitu. Ya harus bisa diuji gitu ya. Kalau bulan itu terbelah, ya, bahkan NASA pun tidak pernah mengatakan bulan terbelah, mana datanya? Data yang ilmiah dong. Ya, kalau bulan itu terbelah, maka akan kiamat di bumi gitu. Ya, di bumi akan kiamat. Ya, bukan cuman kiamat, ya kita hancur berantakan ya. Itu kalau bulan terbelah. Laut akan nggak berputar-putar gitu ya. Karena yang mempengaruhi gravitasi bumi itu kan salah satunya bulan ya. Kenapa ada pasang dan surut itu kan dipengaruhi oleh bulan kan? Gaya gravitasi ya, gaya magnet daripada bulan itu mempengaruhi gitu. Jadi, mohon maaf bagian videonya, saya tidak si paling ilmiah, tapi kalau pemuka agama ngomong secara ilmiah harus mau diuji gitu, mau nggak diuji gitu argumentasinya. Tapi kan permasalahannya kita kan berpikirnya itu mohon maaf ya, kita tuh terlalu memuja-muji pemuka agama, kita menganggap mereka Tuhan, mereka nggak pernah salah. Padahal mereka juga bisa dikritisi kok. Ya, kita tuh terlalu fanatik gitu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak berpikir realistis gitu ya. Nggak berpikir rasional, nggak berpikir logika. Itu permasalahannya. Itu permasalahan utama gitu ya. Kemudian kenapa ada seseorang itu ya menurut keyakinan Ahmad Dhani. Ahmad Dhani mengatakan, saya berpikir rasional karena saya itu meyakini bahwa agama saya itu benar gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini rasional atau tidak? Kayaknya ini bukan rasional. Mohon maaf, mungkin Ahmad Dhani tidak memahami definisi daripada rasional gitu. Yang dimaksud
Ahmad Dhani mungkin keyakinan ya. Ya, saya yakini bahwa agama saya yang paling benar. Karena agama itu kan keyakinan. Kenapa agama itu disebut keyakinan? Karena tidak bisa dibuktikan secara rasional. Nggak semuanya, tapi disclaimer on ya. Ada sesuatu hal yang logika dalam agama. Dan kadangkala ini disebut rasional. Apa itu? Tapi jumlahnya nggak banyak. Cuman 20% ke bawah. Misalnya, gue berbuat baik, gue masuk surga. Itu logika. Itu bisa dilogikakan ya. Ya, kemudian gue berbuat jahat, gue masuk neraka. Itu logika. Ya, apakah itu rasional? Ada yang mengatakan ini rasional, ada yang mengatakan enggak. Jadi ini ada semacam perdebatan di sini ya. Kalau definisi dari rasional itu diuji, ini nggak bisa diuji. Nggak bisa diuji. Tapi kalau secara logika, ini logika. Ya, mohon maaf bagi yang ini. Saya tidak mengajaknya untuk murtad, gitu, tidak beragama. Enggak. Dalam agama juga ada sebenarnya logika, tapi jumlahnya nggak banyak. Jadi kalau diklasifikasikan apakah agama itu rasional atau keyakinan, bisa dikatakan agama itu adalah keyakinan. Ya, karena banyak dalam agama itu tidak perlu bukti gitu ya. Misalnya wahyu turun, apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Enggak juga kan. Apakah bisa dibuktikan secara rasional, diuji secara berkala gitu? Enggak juga kan. Sehingga apa? Sehingga wahyu itu bisa nyatakan sebagai keyakinan. Ya, kemudian ya dalam agama juga kan ada banyak itu ya pemahaman-pemahaman yang katanya terbukti secara sains sebagainya. Itu kalimat-kalimat filosofis ya, bukan sains murni gitu. Kalau kitab suci itu berisi sains murni, maka pemuka agama sudah banyak yang jadi fisikawan, ya ilmuwan dan sebagainya. Padahal pada faktanya kan nggak banyak tuh ya. Kalaupun ada ya biasanya dikafir-kafirkan gitu, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus gitu. Itu pun tidak bisa dikatakan pemuka agama ya. Mereka itu adalah filsuf ya, bisa dikatakan seorang filsuf ya, dan dikafir-kafirkan juga gitu. Jadi ya mohon maaf bagian videonya. Sebelum kita mengatakan bahwa agama kita rasional, kita harus memahami dulu apa definisi rasional, apa definisi logika, apa definisi ilmiah gitu. Kita harus memahami gitu ya, biar jangan sok si paling ilmiah gitu ya. Oh, agama saya paling ilmiah, padahal mereka juga nggak ngerti apa definisi ilmiah gitu. Harus memahami. Kenapa saya bahas ini? Tujuan saya apa? Tujuan saya biar menyadarkan warga Konoha itu ya, memahami atau bisa memisahkan bahwa agama itu bukan ranah ilmiah, bukan ranah rasional ya. Itu ranah keyakinan ya. Saya masih meyakini bahwa Tuhan itu ada dan agama itu ya. Tapi itu dari sudut pandang keyakinan. Tapi permasalahannya ya, menurut data ya, lagi-lagi kita bicara data. PISA mengatakan ya, penelitian bernama PISA mengatakan bahwa Konoha itu salah satu pemahaman sains yang paling rendah di dunia, salah satu paling rendah di dunia. Buktinya apa? Buktinya pemuka agama di Konoha itu bicara seperti Pak Uwas misalnya, bicara ilmiah, tapi tidak memahami apa definisi ilmiah. Asal mangap gitu ya. Datanya mana? Data yang ilmiah mana? Kan nggak ada tuh. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami ya. Ini memang pembahasan yang berat ya, tapi ya kita harus berpikir rasional gitu ya. Ya mau nggak mau ya nggak ada cara lain untuk jadi negara maju. Kita harus berpikir rasional, berpikir ilmiah gitu. Jangan cuma berpikir keyakinan. Berpikir keyakinan itu kan hal yang gampang, nggak usah mikir kan, ya kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan ya. Saya tidak berpihak pada siapapun. Saya tidak berpihak pada Ahmad Dhani ya. Ahmad Dhani mengatakan ya bahwa seseorang itu bisa murtad dan mualaf atau tetap beragama karena berpikir rasional. Jadi menurut keyakinan saya, Pak Ahmad Dhani tidak mengetahui apa itu rasional, tidak memahami apa itu definisi ilmiah dan rasional. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak. Anda yang mau menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, saya tidak ngajak yang nonton video disclaimer on ya, untuk tidak beragama ya. Tapi saya tuh pengen kita
memisahkan antara agama dengan rasional gitu ya. Jangan suka mengklaim-klaim gitu ya. Jangan suka mengatakan agama saya itu saintifis. Ya kalau agama Anda saintifis itu ya pemuka agama harusnya jadi saintifis dong ya. Itu secara logika, itu logika sederhana ya. Jangan ngamuk-ngamuk juga gitu kalau saya ngomong seperti ini gitu ya. Ya harus benar-benar benar-benar jujur. Makanya dalam beragama itu harus dibutuhkan yang namanya kejujuran. Ya kalau sedikit-sedikit cocok logi, kapan majunya coba? Nggak ada maju-majunya ini negara. Harus bisa dipisahkan ya, ilmiah dengan keyakinan atau rasional dengan keyakinannya. Itu dua hal yang berbeda ya. Ya jangan digabung-gabungin gitu ya. Ya dua keilmuan yang berbeda. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama. Disclaimer on ya. Sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.